Mulai ya. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Kita masuk di pembahasan al-abhasun nahwiyah ya. Pembahasan nahwiyahnya. Jadi nahwiyah itu dari kalimat nahwu itu suka diartikan sebagai arah. Nah, seperti misalnya teh nahwa arah, kadang juga nahwa itu model, contoh, seperti ketika sahabat menerangkan tentang wudhu Rasulullah SAW. Akhirnya Rasul teh wudhu nate, jadi wudhu nate dia mencuci kedua tangan sampai pergelangan, kemudian berkumur-kumur terus sampai kaki. Nah, kemudian berkata, hakada roa itu Rasulullah SAW nahwa wudu'i hada. Demikianlah aku melihat Rasul wudunya itu seperti contoh yang telah aku lakukan. Nahwa. Kemudian berkembang penamaannya itu menjadi sintaksis. Kalau di bahasa kita mana sintaksis teh? Sintaksis, semantik, gramatika, tata bahasa. Nah, itu disebutnya nahwiyah. Nah, ini kita masuk pada pembahasannya bainama rajulun yamsi. Nah, bainama rajulun yamsi. Nah, pertama pembahasan nahwiyah itu bainama. Bainama itu adalah dorfuz zamanin, dorob zaman, atau eta Martina atau naon disebutna teh dorob teh lamun objek maf'ul mun dorob mah maf'ul bih. Apakah setiap dorob itu maf'ul bih? Belum. Kalau tuh tong sieun salah, ada salah mah disalahkeun. Apakah setiap maf'ul bih dorob? Dorob tidak? Iya. Kalau semua dorob maf'ul bih? Nah, belum tentu. Tanu belum tentu naon. Mulai jadi maf'ul bih jadi naon? Maf'ul bih? Kumaha contohna? Ya, itu nanti. Nah, tergantung siapa kalam. Nah, contohnya kan dorob zaman misalnya. Dorob zaman teh misalnya yaumun. Yaumun teh kan harinya. Ya. Tapi itu jadi maf'ul bih kalau misalnya di sebelumnya itu fi'il. Nah, contoh misalnya as-saatu itu waktu. Waktu itu dorob. Nah, tapi dia tidak jadi dorob seperti yauma takumu as-saatu. Saatu. As-saatu teh kan dorobnya. Namun misal hilaf tadi. Ya saya. Ya, nulisnya si Dara sanes. Nah, ini kan, ini as-saatu itu dia termasuk pada dorob, menunjukkan waktu. Ya, saat, waktu, sekarang, jam. Tapi kalau misalnya dia itu di belakangnya fi'il, dia tidak jadi dorob, tidak maf'ul bih dan tidak nasab. Dia jadi setelah fi'il fa'il, jadi fa'il. Maka tidak setiap dorob itu jadi maf'ul bih. Atau misalnya ini jitu ilal madrasati, aku datang ke madrasah.
Madrasah kan tempatnya, berarti kalau misalnya ada ilah dia tidak jadi maf'ul fi, tapi misalnya jadi ini tempat belajar, si makannya itu dorob. Dia tidak semua dorob itu jadi maf'ul fi, tergantung dia kedudukan. Nah, dorob zaman. Dorob itu ada dua, dorob jamak atau makam. Nah, disebut dorob itu menunjukkan kepada waktu atau tempat. Di bahasa Indonesia mah naon teh? Atau naon keterangan teh? Predikat. Terus tuh keterangan. Predikat kata kerja. Subjek, predikat, objek. Oh, keterangannya. Predikat mana? Oh, kata kerja. Oh, nya. Berarti keterangan mah samanya keterangan. Naon bahasa Indonesia teh? Kan aya teh adjektiva, substantiva. Nya nu kitu. Nyalah. Daripada salahnya nggak saya keterangan. Keterangannya keterangan sifat, ada keterangan waktu, ada keterangan tempat. Nah, di bahasa Indonesia metanya tempat pada katana. Nah, itu sebenarnya dorob. Nah, disebutkan dorob itu adalah yang takdirnya kalau masuk di sebelum dorob tersebut masuk kalimat fi. Jadi maksudnya teh kitu, fi teh. Contoh misalnya jitu fil yaumi gitu. Eta teh kan asalna tina yauma. Misalnya jitu yauma sabti. Aku datang pada hari Sabtu. Ini jadi maf'ul ya, dari dorob. Jitu yauma sabti. Nah, ini teh jadi dorob kalau dia masuk di sininya takdirnya itu ada yang dihilangkan fi. Aku datang fi pada yaumi sabti, pada hari Sabtu. Dileungitkeun supaya efektif. Jitu yauma sabti. Aku datang hari Sabtu. Tak maksud nama aku datang pada hari Sabtu. Tah, itu baru masuk jadi dorob kalau dia masuk kalimat fi. Atau misalnya tempat mah misalnya fil masjidi tah. Misalnya jitu masjidan, atau itu mah jadi maf'ul fi-nya. Jitu pada tempat misalnya naon makan teh seperti kata keterangan tempat makata gitu nya. Fi makata, datang pada Mekah. Nah, itu teh kalau masuk ini masuk fi. Takdirnya itu sebutnya maf'ul fi. Nah, bahasa Arab itu ya, termasuk bahasa yang lain juga punya fungsi seperti itu, mengefektifkan kalimat supaya tidak boros. Makanya dalam bahasa ada yang jadi fa'il, fi'il itu teh supaya jadi efektif. Nah, misalnya jaa doribun. Nah, eta teh efektif, datang seorang pemukul. Nah, asal nama doribun itu jaa rajulun alladzi yadribu gitu. Datang laki-laki yang memukul, tapi kan panjang teuing sesuai doribun. Itu fungsi dari kosakata di dalam bahasa Arab untuk mengefektifkan. Nah, wa asluhu dan asalnya itu baina. Dorobnya itu baina. Zidat alaihi ma, ditambahkan ma, berarti makna manaon? Majaidah, ma tambahan. Zidat nama tambahan. Yuqalu dikatakan baina wa baina ma. Baina teh suka kita artikan apa? Tambahan. Dia tidak memiliki makna lain, kan ada ma masdariyah, ma mausuliyah, itunya ma nafiyah. Nah,
Baina itu artinya apa? Biasa kita artikan ke bahasa Indonesia. Di antara apa? Di antara keduanya. Di antara keduanya, berarti keduanya harus ada duanya. Di antara mah gitu sifatnya. Beda jeung amama. Amama teh artinya naon? Depan. Kalau di depan siapa? Di depan yang di belakang. Geus teh aya deui sanes. Kalau holpa di belakang siapa? Belakang depan. Tah, kalau baina itu menunjukkan antara aku, dia dan ibumu. Sama jodoh iklan, jodoh film. Nah, disebutkan di antara. Kalau misalnya waktu antara naon? Siang dan malam. Jokas yang malam antara naon? Ingat, fi'il madi itu, fi'il itu ada berapa? Fi'il ada berapa? Tiganya. Nu amr mah tidak berkaitan dengan waktunya. Nu berkaitan dengan waktu mah madi jeung mudhari. Madi menunjukkan masa madi yang telah lalu. Kalau mudhari sedang atau akannya masa depan. Di antara masa lalu dan masa depan apa? Masa kini, nya sekarang. Tak baina ketika iraha nyaritakeun eta keur kejadian. Disebutna baina. Sama juga hina juga sama. Wahuma dorfa zamanin, dua-duanya adalah dorof zaman bimakna al-mufajaah, ketika itu tiba-tiba datang gitu. Jadi nunjukna teh keur harita jeung tiba-tiba. Nah, anak saya namanya Ibtinan aya mupajah. Tah mupajah teh artina ieu tiba-tiba. Sabab baheula si Ibam can gede geus boga budak deui. Eta carita teh. Kan bedanya tuh 13 tahun. Jadi Ibam 5 bulan, nah sudah mengandung lagi. Ces heula teh sama. Nah di atasan mupajah. Pajah tiba-tiba. Nah kan kitu we jadi sabab ngaran mah doa nya sok kitu budak teh sok ujung-ujung ngambek. Ujung baeud. Wa kullu minhuma, dan setiap dari keduanya itu labuda min idofatihi ila jumlatin, harus idofah kepada fi'il. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Baina apa? Di antara apa? Harus mudhof. Tidak bisa berdiri sendiri. Baina di antara naon? Tidak bisa. Maka harus diidofatkan, baik itu pada jumlah min fi'lin wa fa'ilin, dari fi'il dan fa'il, atau mubtada'in wa khobarin, atau dari jumlah mubtada dan khobar. Anu eta naon? Baina rajulun yamsi, jumlah naon? Fi'il fa'il mubtada khobar. Rajulun yamsi, jumlah fi'lian. Jumlah fi'lian mah berarti harus fi'il dulu. Ya, Rajulun mah? Oh, eta isim. Berarti ini mubtada dan khobar, cuman khobarnya bentuknya jumlah fi'il dan fa'il. Jumlah fi'il fa'ilnya berarti fa'ilna yamsi naon? Fa'ilna yamsi. Ya. Sanes. Rajulun mah dohirna. Berarti domir itu berarti panya itu domirun fihi jawajan takdirhu huwa, kan balik dari karajulun. Tah gitu. Oh, yang sini huwa gitu. Iya yang Yamsuna sanes Yamsuna. Yamsuna sikol. Nah, wayah tajani, dan dia selain harus mudhof, baik itu pada jumlah fi'il atau mubtada. Nah, yahtajani ila jawabin,
dia itu butuh pada jawaban. Ketika seorang laki-laki berjalan, geus we kitu, naon ieu teh nyaritakeun naon? Kudu aya jawabanana. Nah, yutimu bihil makna yang menyempurnakan maknanya. Ini bayana rajulun yamshi gitu. Dia teh. Oh siap. Nah, baik nama rajulun yamshi. Yamshi. Baik nama rajulun yamshi, baik nama kan dorof. Nah dorof itu dia harus apa? Baina itu yang pertama dulu. Idopat. Nah betul kak, harus idopat ke jumlah baik fi'il fa'il atau mubtada khobar. Di sini rajulun berarti jadi apa? Mubtada. Yamsi fi'il fa'il. Nah jumlahnya jadi khobar mubtada. Di satu harus idopat. Bayi nama ketika naon ya teh? Ketika seorang laki-laki yamsi berjalan. Yang kedua harus ada jawabnya. Ketika seorang laki-laki berjalan, nggak segitu tengarti. Nah harus ada terusannya. Nah, maka itu faida kalbun yalhasu itu jawabannya itu. Kadinya faida kalbun yalhasu. Tadi kan istada di dia istada alaihil as atis. Nah istada alaihil nah jadi jawaban anak harus ada jawaban dan harus idopat. Satu idopat, dua harus ada jawaban. Nah itu bayi nama sebagai dorof itu. Nah kemudian wal afsahu fi jawabihima ala yakuna fihi id wala ida, dan yang paling fasih tanda atau ciri jawaban untuk ketika baina itu biasanya ada id atau ida. Ini seperti dalam Al-Qur'annya surat Ar-Rum, wa min ayatihi ang taquma samawati wal ardu bi amri summa idza da'akum summa idza antum basyarun tantashirun. Nah idana di sana itu maknanya adalah dorof, ada jawaban. Baik nama ana atau seperti hadis Nabi ya, hilap deh. Baik nama ana ketika aku itu berjalan id, nah, kemudian aku melihat malaikat Jibril. Nah itu bentuk jawabannya. Nah kemudian wa bainama, dan bainama huna di sana udifa ila mubtada'i wa khabari. Tuh rajulnya mubtada dan khabarnya. Wa jawabuhu istada alaihil atishu, jawabnya itu adalah istada alaihil atishu. Coba dalam bahasa kita contohnya apa? Nah iya dorob, kemudian harus idopat dan harus ada jawabnya. Terus nah gitu jawabannya teh. Ketika awan mendung hitam maka hujan turun. Ada yang lain coba. Nah lamun memakai idma ternyata teh ketika aku berjalan ternyata ada yang berlari. Nah, itu jawaban. Nah jadi gitu bentuk nate jawabannya. Ketika aku sedang tidur, nah, tiba-tiba ada yang berteriak. Nah itu teh bentuk dari kalimat sempurna menggunakan dzaruf. Rajulun yamshi bitariqin. Nah rajulun mubtadanya, nah, ciri ropa nasab jar. Ropa ciri ropana
domahnya, domatun dhahiratun fi akhirih mubtadanya. Nah, kemudian marfuun bil ibtida, bahasa i'rabnya itu dia marfu karena permulaan menjadi mubtada. Yang was-sawaghul ibtida, dan juga diperbolehkan memulai dengan jadi mubtada itu ma'anahu nakiratun, karena dia nakiroh. Wujudus sifati, yang terdapat padanya sifat, wahya minal musawwighati, di antara yang dijadikan alasan-alasan untuk menjadi mubtada karena dia nakiroh dan juga terdapat sifat. Nah, mana sifatnya teh? Wa jumlatu yamshi, dan jumlah yamshi itu minal fi'li wal fa'ili, dari fi'il dan fa'ilnya. Fi mahali raf'in sifatu lirajulin, dia pada kedudukannya menjadi ropa, menjadi sifat untuk rajulin. Makanya di sini yamsinya itu takdirnya, wa takdiru, dan takdirnya itu bainama rajulun masyin bitorikin, ketika seorang laki-laki yang sedang berjalan di bitorikin, di suatu jalan. Nah itu make dipiilkeun henteu make sifatnya sekalian. Bainama rajulun masin itu ini ya, masin itu dia kedudukannya ropa, sifat. Cuman karena dia itu tadi siko masyun harusnya dihilangkan ya, jadi masin, sehingga ro'in sama ro'iun. Gitu. Kulukum ro'in, kunama ro'iun kan siko, jadi dihilangkan ro'in. Nah masin bitorikin gitu, dia berjalan rajulun. Nah itu maka di mudoreken, ini sedang menerangkan karena ada keterangan sedang berjalan gitu, keperluan nate, bukan menerangkan tentang sifatnya. Nah lalu faida kalbun yal hatu. Nah ida itu juga sama, dorob lima yustaqbalu minaz zamani. Jangan dibacanya. Oh yes. Dorob adalah yang dihadapi dari zaman. Hafadhal li syartihi mansubun bi jawabihi, khafad karena jadi syaratnya, mansub karena jawabannya. Wa kabun fa'il li fi'li mahdhufin yufassiruhu madhkuru. Dan kalbu itu menjadi fa'il dari yang khasnya, li fi'li mahdhufin karena ada fi'il yang dihilangkan. Yufassiruhu madhkur, mentafsirkan yang selanjutnya. Jadi maksudnya faida yalhasu kalbu, dia dibalikan faida kalbu yalhasu, diulang deui jadi aya fi'il fa'il supaya jadi jumlah sifat ke kalbu. Asalna mah kitu sami, faida kalbu yalhasu, faida yalhasu kalbu, terus nerangkeun aya sifatna kudu nama lahisun gitunya. Tapi karena ini dibikinnya itu menerangkan jadi sifat, jadi dihilangkan si fi'il yalhasnya, jadi faida kalbun yalhasu itu lebih merenah di dalam penggunaannya, lebih karti dan efektif. Ya min syuruti ida, karena diantar dari syarat ida itu an yaliyaha fi'lun, harus diikuti oleh fi'il. Ida mah bukan harus diikuti oleh fa'il langsung, makanya takdirnya dihilangkan. Faida ja'a ba'daha ismun, kalau datang setelahnya itu isim, mu'riba fa'ilan aw na'iba fa'ilin, diirobkannya itu setelahnya menjadi fa'il atau naib fa'il. Itu faida yalhasu kalbu, dilongitkeun yalhasuna, tah setelahnya maka dia harus fa'il atau naib fa'il. Itu untuk ida. Wa takdiruhuna, dan takdirnya di sana itu faida yalhasu kalbun, ternyata ada anjing sedang menjilat. Mislu, ini contohnya dalam Al-Quran, idas sama syaqqat, surat naon? Insyikok ayat sabaraha? Ayat 1.
Hiji takdiruhu, takdirnya itu idas sangkotis sama'u insyaqqat, kalau terbelah langit dengan benar-benar terbelah. Nah, jadi dihilangkan fi'ilnya langsung idas sama'u syaqqat. Berarti as-sama'u jadi naon? Tadi. Nah, idas sama'u syaqqat takdirnya idas sakotis sama'u insyaqqat. Nah, dihilangkan insyaqqatnya as-sama'u. Nah, idas sama'u syaqqat. Berarti as-sama'u jadi naon? Nah, temu mubtada. Aya ida. Ibu ida. Aya ida, ta ida mah kuduna setelahnya itu adalah fi'il. Tapi dihilangkan fi'ilnya. Maka kalau misalnya dihilangkan fi'il, sesudahnya harus dijadikan fa'il atau naib fa'il. Berarti as-sama'u jadi naon? Nah, gitu. Betul, jadi fa'il. Fi'ilna mahdhuf. Nya dibuang. Kan asana idang syaqwatis sama'u. Nah, insyaqqat nu kadua mah. Nah, itu sudah jumlah yang berbeda. Berarti tadi sesudah idahnya harus apa tadi? Harus ada fi'il. Fi'ilnya. Tapi dihilangkan di mahdhuf. Nah, ada loba teuing idah syaqwatis sama'u insyaqqat. Nah, itu tidak efektif. Balago hada kalba, balago fi'il madinya jelas. Wahada kalba maf'ulun bih muqaddamun. Ini adalah maf'ul bih muqaddam yang didahulukan. Mislu alladzi balago bi, seperti yang telah sampai padaku. Tabinya itu jadi maf'ul bih. Fa'ilun mu'akhirun ay balago mislu ma balago bi hada kalba. Nah, itu sebenarnya. Nah, fa'ilnya itu diakhirkan, yaitu telah sampai seperti ma balagobi, apa yang telah sampai kepadaku hada al-kalba, pada anjing ini. Tinggal gerak balago mislu, balago fi'il, misluna jadi fa'ilnya fa'il. Ma balagobi fa'ilnya mana? Fa'ilnya mana? Mabalago nu kadua. Huwana mustatir balikna ka mana? Balikna ka mana huwana? Lagi gireuna mislu, jangan dihilangkeun loba teuing. Nah, bi jadi naon? Jar majrur. Jadi apa? Jadi maf'ul bih. Hadza kaba juga maf'ul bih, cuman hadanya yang jadi maf'ul bih, kabanya jadi setelah hada apa? Jar. Asa ieu, asa jempling. Kaba jadi badal. Emang tamun tos hada kadituna badal. Dia mengikuti kedudukan hadana jadi naon. Karena hada di sini jadi maf'ul bih dan dia mansub, maka kaba jadi badal. Badal yang jadi badal mah tawabinya mengikuti. Terus wa innalana fil bahaimi ajron. Nah, inna harfu taukidin wa nasbin, huruf taukid dan nasab. Saudara inna teh naon we? Inna lakinna laita laisa mah kakana. Nah, kana laita nya eta kan keur jama eta mah. Inna ana laita lakina laita la'ala. Inna anna lakinna laita la'ala. Nah, tansibul isma wa tarfa'u khabaro. Si inna itu menasabkan isim dan merupakan khobar. Di sana innallaha ghafurun
Allah kunaon jadi nasab. Sabab ada isim inna, ada inna sabab ada huruf inna dan inna itu menasabkan isim dan khobarnya apa? Gofurun. Kenapa gofurun jadi ropa? Jadi khobar inna tah itu. Nah kalau karena sebaliknya merupakan isim dan khobar. Berarti lamun kana lo halahu lahu gofu kuron. Nah, sebenarnya duh lamun dina film SpongeBob mah geus bulukan. Oh. Terus akhirnya jalan deui. Nah itu jadi makanya harus diulang. Nah, dulu juga waktu di pesantren ku Ustaz Hamdan gitu diulang. Inna itu apa? Adat nasab, adat taukid. Di Cibogol. Saudara Ina apa saja? Ya. Alhamdulillah dari berbagai alhamdulillah. Nah, kemudian muta'alaqun bimahdufin khabaru inna muqaddamun. Nah, dia itu terikat dengan yang dimahduf dari khobar inna muqaddam yang didahulukan yaitu ajron. Jadi asal nama wa inna ajron lana fil bahaim gitu. Diakhirkan ismuha isimnya itu muakhorun diakhirkan isimnya. Ya, kada nama wa inna ajron lana fil bahaim mau dibalikeun nanti si isimnya itu diakhirkan wa inna lana fil bahaimi ajron ngeunaheun keneh kitu. Jadi kadang ngeunaheun jadi ada sebagai bentuk uslubna nya. Wa taqdiruhu inna ajron lana fi sakdil bahaim sungguhnya bagi kami itu ada pahala dalam memberi minum pada binatang. Kemudian fi kulli kabidin rutbatin ajrun. Nah, ini mah gampangnya fi aljaru wa majrur, kulli majrur. Khobarun muqaddamun marfuun. Nah, jadi kedudukannya khobar yang didahulukan marfu jumlah nanya. Warut batun sifatun likabidin. Nah, rutbatin sifatun likabidin. Nah, jadi sifat untuk kabidin makanya sama-sama tanwin kasro. Wa ajrun dan ajrun itu mubtada muakhorun, mubtada yang diakhirkan. Khobarnya tadi jan majrur fi kulli, asal nama ajrun fi kulli kabidin. Nah, tapi jadi enakeun fi kulli kabidin rutbatin ajrun. Nah, sebab ia berkaitan aja penggunaan untuk pertanyaan mengenai jika orang lamun nanya misalnya tanya lamun asal nama kamu sakit, nah, dibalikeun sakitkah kamu, nah, apakah kamu sakit, nah, dia tadi dibalikeun supaya lebih enak dibacanya karena masuk pada pertanyaan. Saya rasa cukup ya pembahasan nahwu ya. Insyaallah kita teruskan nanti di pembahasan balaghah. Ada yang mau diskusikan sebelum ditutup? Kan tadi teh contohnya anu di sakotos ini ida syamsu ida sama syaqat. Asalnya kan ida syaqat sama syaqat. Ya. Ida syaqat sama syaqat. Nah, eta teh usaha maksudnya teh dina kitab naon sih berarti kan sama kamu dari siapa itu gitu firman Allahnya mah yang aslinya mah yang real atau itu mah penjelasan para ulama berkenaan tadi namunnya gitu Ustaz. Berarti kan kalau gitu mah Quran teh panjang-panjang gitu sebenarnya mah. Terus yang meningkatnya itu siapa gitu? Oh iya. Jadi ti Allah nama kieu bener gitu. Ida sama sakot ngan. Itu perkiraan manusia. Yang mana?
nya ilmu kan itu lalakum takilun teh kita jadi berpikir sabab kan teka arti asa pokona lamun misalnya ida samau asamo jeung naon mubtada lamun misalnya mubtada nah aya ida fungsina naon gitu sedangkan ida teh dorob oh berarti itu diadopsi dari kebiasaan bahasa Arab sehari-hari mata orang Arab yang ngartieun bisa ngajelaskeun itu jika kieu misalna teh nya apakah kamu akan pergi jawabanna teh Ya, saya akan Bisa. mun ya hungkul menang ka mana akan pergina dihilangkeun salah teu lamun jawab gitu teu tah gitu jadi ada yang diperlukan untuk kebutuhan selama tidak merubah pada makna. Tapi kemungkinan akan ada perbedaan nggak usah sesuai kata ulama lima atau semuanya sepakat Oh, ini gitu. oh penjelasan. Ya, Nah, iya. Tidak itunya. Yang dihilangkannya itu apakah semuanya itu sama? Gitu. Oh, ada pasti. Tapi yang mutabar, yang banyak diambil, yaitu nulangkung kartina. Jangankan ini ya. Irob itu penjabaran berdasarkan ilmu nahwiyahnya. Sedangkan untuk pembacaan kiroat juga berbeda-beda ada, beda-beda. Oh, nya sih eta surat Al-Fat kan biasa nama alaihi. Ya. Ieu mah alaihu. Tanya. Kan ada aneh kudu nama alaihi. Mohon. Ada itu, ilmu beda-beda. Hanya jar majur. Kunaon cenah eta teh? Surat Al-Fat ayat 10. Mohon. Yang alaihi wahu, Heeh. yang tentang perang kan? Ya. Itu teh saking beratnya bukan saya teh penjelasannya mah. Teu naon itu. Asal penjelasannya. So, nya pilarian we. Di bejaan mah bisi enten kan. Banyak itu dalam Al-Qur'an juga ya. Min qablu. Kalau ilmu qiraat atau Qiraat. Bahkan tulisan juga berbeda-beda, ada tamar buto, ada tamar suto, ada asar warna. Itulah, insyaallah kita lanjutkan. Mohon. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.